Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyebab kecelakaan maut yang merenggut 11 nyawa di Purworejo diduga akibat rem truk tidak berfungsi. Puluhan rumah di Demak rusak setelah diterjang angin kencang. Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Bedono Demak akhirnya bisa belajar dengan tenang di ruang kelas. Sebuah bangunan pendopo limasan milik pemerintah desa di Kabupaten Klaten roboh akibat diterjang angin kencang Rabu sore. Selain itu sejumlah warga juga rusak diterpa. Selain itu sejumlah rumah warga juga rusak diterpa angin kencang. Bangunan pendopo limasan di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ambruk Rabu sore. Pendopo ambruk karena tidak kuat menahan kencangnya tiupan angin. Dari rekaman CCTV rumah warga, pendopo ambruk rata dengan tanah. Pendopo ini sebenarnya masih dalam proses pembangunan dan sedianya akan digunakan sebagai pendopo kesenian bagi warga desa. Selain itu angin kencang juga menyebabkan plafon kantor desa ambrol. Sejumlah rumah warga juga terdampak. Ini milik pemerintah desa, baru dibangun baru sekitar 80% karena memang rencananya gedung kesenian. Ukurannya sekitar 11 kali 13 meter. Saat kejadian tidak ada orang di bawahnya ya Pak? Tidak ada, karena memang bangunan ini belum selesai, baru 8%, jadi masih. Petugas gabungan bersama warga kemudian bergotong royong mengevakuasi pendopo yang roboh. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Puluhan rumah di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Demak rusak setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga menumbangkan pohon. Hujan deras disertai angin kencang yang mirip dengan puting beliung melanda Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Demak pada Selasa sore. Angin kencang datang dari arah utara ke arah selatan. Menurut warga setempat, angin kencang terjadi sebanyak 2 kali. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang yang berakhir menimpa warung, menyebabkan gerobak terbalik dan beberapa kendaraan rusak ringan. Kemarin bencana kisaran jam 3-an, setengah 3. Dari kejadian kemarin emang angin itu terus terang seperti angin puting beliung. Menerjangnya itu dari utara ke selatan, sampai saat itu ada sampai 2 sesi. Jadi angin itu nerjang banter, keras, terus habis itu yang kedua itu lebih keras lagi. Menurut data dari perangkat Desa Sambung, sekitar 71 rumah rusak. 10 diantaranya rusak berat dan sisanya rusak ringan. Rata-rata kerusakan parah terjadi pada atap rumah. Untuk rumah kemarin data yang kami data tadi malam itu ada 71 rumah, yang rusak parah itu ada sekitar 10. Parah itu rata-rata gimana? Rubuh, kayak kanopinya rubuh, gentengnya rubuh. Kalau yang rusak ringan itu paling gentengnya cuma berjaga. Bencana angin kencang telah berlalu, warga mulai memperbaiki rumah mereka masing-masing yang terdampak bencana itu. Di sisi lain, tim tanggap darurat BPBD Demak inventarisasi dampak dari angin kencang. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Para siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Bedono di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak akhirnya bisa belajar di ruang kelas setelah pihak kontraktor menyerahkan kunci. Sebelumnya anak-anak ini terpaksa belajar di kolong bangunan sekolah lantaran ruang kelas dikunci akibat kontraktor belum dibayar. Para siswa Sekolah Dasar Negeri Bedono 1 Demak ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan begitu ruang kelas dibuka. Mereka bahagia karena tidak lagi mengikuti proses belajar mengajar di kolong bangunan. Bangunan sekolah ini diserah terimakan oleh pihak pemegang proyek tol Semarang Demak kepada pihak sekolah hari Rabu. Penyerahan disaksikan sejumlah pihak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Demak. Tadi sudah ngecek kelasnya belum? Senang nggak Dek nanti bisa
Lah sebelumnya gimana Dek kalau belajar Dek? Bawah? Iya. Ini kelasnya sudah dibuka, senang ya Dek ya? Nanti kalau sudah dibuka kelasnya belajar yang rajin apa justru sebaliknya? Belajar yang rajin. Gedung baru ini merupakan gedung pengganti lantaran gedung lama terdampak proyek tol Semarang-Demak. Pihak kontraktor mengaku baru menyerahkan kunci setelah prosedur administrasi dengan pihak kontraktor rampung. Untuk sampai nanti ke depan selanjutnya siswa tetap boleh masuk ke kelas ya Pak? Ini tadi sudah dibuka. Memang kenapa sempat tertunda karena memang kita ada proses ya. Jadi memang dalam pembangunan ini kami dari Badan Usaha Jalan Tol itu ditugaskan oleh PT Kalahan untuk membangun bangunan pengganti. Terus kita juga ada kontraktor yang mengerjakan konstruksinya. Nah, untuk dapat difungsikan bangunan ini itu ada proses serah terima. Tapi memang kita ada checklist kelengkapan, checklist quality dan sebagainya sampai nanti secara dokumen itu bisa diserah terimakan. Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan spesifikasi gambar, spek dan seterusnya, sehingga hari ini resmi kami terima dan selanjutnya sudah kami serahkan pengelolaannya langsung kepada kepala sekolah sebagai pengguna bangunan. Saya kira itu harapannya besok pagi sudah bisa ditempati kegiatan belajar mengajar oleh siswa-siswa di lingkungan desa. Potret anak-anak SD Negeri 1 Bedono belajar di kolong bangunan sempat menjadi sorotan publik lantaran mereka belajar di tempat yang tidak layak, hanya beralaskan tikar dan terpal tanpa bangku dan kursi. Sekolah ini terdampak pembangunan tol Semarang-Demak. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Minimarket di wilayah Kudus dibobol maling. Pelaku menjebol tembok belakang minimarket dan mengambil sejumlah barang senilai puluhan juta rupiah. Minimarket yang berada di Desa Kedung Dowo, Kecamatan Kaliwunggu, Kudus, disatroni pencuri pada Rabu dini hari. Peristiwa itu diketahui oleh karyawan minimarket pada Rabu pagi saat ia membuka toko. Karyawan kaget karena barang-barang yang ada di dalam minimarket sudah berantakan. Akibat pencurian ini pihak minimarket merugi puluhan juta rupiah. Kemudian terkait dengan barang-barang yang hilang atau yang dicuri itu ada sekitar beberapa bak, diantaranya rokok, babycare, susu, dan lain sebagainya, sejumlah sekitar 20.400.000. Termasuk sementara masih dalam upaya penyelidikan, mudah-mudahan nanti segera terbuka. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol tembok belakang. Dugaan itu atas temuan tim Inafis serta anggota Polsek Kaliwunggu saat olah TKP. Kita melihat di TKP itu membobol dari belakang, dari arahnya, arah timurnya toko 35 itu ke belakang, kemudian bobol bangunan toko 35, belakang 35, kemudian bobol bangunan Alfamart. Jadi 2 kali membobol. Minimarket ini sebelumnya sudah pernah dibobol pencuri pada tahun 2020 lalu. Pelakunya diduga merupakan komplotan pencuri spesialis minimarket. Sebab DVR atau alat perekam kamera pengawas minimarket juga raib dibawa pelaku. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Tekal-tekal tuh.